Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aida, ujung NIM 101. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di mana pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pentingnya sumber hukum bagi pelaku bisnis. Pentingnya hukum bisnis bagi pelaku bisnis memberikan banyak manfaat, diantaranya yang pertama sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, yang kedua paham akan hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis, yang ketiga terwujudnya perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis atau yang dijamin oleh kepastian hukum. Selanjutnya, pelaku bisnis dapat mengetahui hukum yang harus dipatuhi dalam menjalankan bisnis sehingga tidak melanggar hukum atau melakukan bisnis yang ilegal dan menyebabkan kerugian. Yang kelima, pelaku bisnis bisa melakukan pengawasan terhadap pengoperasian bisnis yang dijalaninya. Dan yang terakhir, pelaku bisnis mempunyai posisi tawar yang tinggi karena telah mengetahui modal-modal hukum bisnis yang dapat memperoleh keuntungan dari bisnis yang dilakukannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jelaskan terkait perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan bentuk perusahaan berbadan hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, pendirian perseroan terbatas. Hal-hal yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, didirikan dengan perjanjian berupa akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham. Yang keempat, memperoleh pengesahan dari Menkumham. Dan yang selanjutnya, status badan hukum perseroan terbatas. Perseroan sebagai badan hukum bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajibannya seperti halnya manusia. Selanjutnya, macam-macam modal dalam perseroan terbatas. Yang pertama, ada modal dasar. Dalam UU PT, modal dasar perseroan ditentukan dengan jumlah minimum sebesar 50 juta rupiah. Dan yang kedua ada modal ditempatkan. Dalam UU PT, ketentuan pasal 33 ayat 1 menentukan bahwa perseroan memiliki paling sedikit 25% modal dasar yang harus ditempatkan. Selanjutnya, macam-macam saham dalam perseroan terbatas. Yang pertama ada saham biasa, yang kedua saham dengan tanpa hak suara, yang ketiga saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan komisaris, di mana pemilik saham ini memiliki hak berbicara khusus. Yang keempat, saham yang dapat ditarik kembali. Yang kelima, saham yang memberikan hak dividen terlebih dahulu. Dan yang terakhir, saham utama menerima terlebih dahulu pembagian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.